Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kami masih berada di kawasan Pangalengan. Penyiar pensiun dari Sumedang sengaja datang ke daerah ini ya untuk menggali dari usaha-usaha yang ada di Pangalengan ini. Dan kebetulan di siang hari ini saya menjumpai salah seorang pengusaha, boleh bilang pengusaha ya, pengusaha muda ya, yang bergelut dalam bidang kopi ya. Kopi, ya Pak. Adit, mungkin Adit bisa sedikit menjelaskan awal dari Adit membuka usaha kopi ini. Ya. Jadi sebetulnya saya dari tahun bergelut di dunia kopi itu dari tahun 2014. 2014. Usia berapa? Usia 17 tahun. 17 tahun. 2014 ya. 2014. Terus kebetulan saya juga teringat bapak saya dulu pernah bergerak di koperasi kopi di Pangalengan, namanya gitu ya? itu Koamah. Yeah. Jadi dulu tuh saya sebetulnya tahu kopi Pangalengan itu di Jatinangor, bukan di Pangalengan. Oh. Karena sekolah di Jatinangor. Ya. Ya, jadi dulu pas pulang ke Pangalengan, terus nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, ternyata sentralnya kopi Arabica itu ada aja di Pangalengan. Oh juga. Gitu. Ya. Nah terus saya ngobrol-ngobrol, belajar sama teman-teman pengolah yang lain, dan alhamdulillah mungkin dari 2019 saya udah mulai mengolah sendiri, mengolah kopi sendiri, sampai akhirnya sekarang udah pindah tempat. Awalnya saya di desa Pulau Sari, tapi tetap di bawah kebun lah. Di daerah Pangalengan juga? Daerah Pangalengan, di bawah kebunnya, agak dekat dari kebun, ada mengolah kopi. Nah kebetulan di Pangalengan itu yang fokus utamanya itu kalau kopi itu jenisnya Arabica. Arabica ya. Arabica. Nah, setelah Arabica itu biasanya dipanen. Kalau saya di sini kan ada 2 grade lah, ada specialty sama reguler. Yeah. Nah, kalau specialty seperti ini Pak. Jadi kondisinya. Maksudnya itu Adit? Ya. Kan spesial apa ini? Specialty itu jantan kelas kopinya lah Pak, tingkatan kualitasnya. Yeah. Jadi kalau specialty itu harus dalam kondisi petik merah. Petik merah. Iya, petik merah. Kalau reguler itu biasa kalau orang sini nyebutnya asalan. Jadi ya mau ada hijau, merah, kuning, campur. Ya, itu untuk reguler. Jadi tapi yang khusus di sini Adit pilihnya yang begini? Ya, specialty. Spesial ini ya. Specialty. Nah, biasanya setelah dari kebun petik merah, ada beberapa proses pasca panen atau perlakuan setelah dipanen. Yaitu prosesnya itu ada kalau secara umum itu ada 3, ada natural, honey, sama fully wash proses. Kalau natural biasanya setelah dipanen seperti ini, terus dirambang dulu, itu proses sortasi. Jadi biasanya dalam satu butir ini biasanya yang suka ada kopinya itu cuma sebelah. Kelihatannya itu waktu proses dirambang, jadi kelihatan ya. Nah kalau natural setelah dirambang, setelah dicuci langsung dijemur, nggak ada pengupasan apapun. Gitu. Nggak dikupas tuh? Ya, kalau natural langsung dijemur nanti. Kalau yang dikupas? Nah langsung masuk ke proses pasca panen honey itu dikupas kulit ceri. Jadi kalau misal ini dalam bentuk ini natural, kalau kita kupas. Nah ini masuknya honey ya. Ya, kalau kita cuci sampai bersih itu masuknya fully wash. Nah fully wash itu kalau honey kan udah dipalper, kupas kulit ceri itu langsung dijemur. Nah kalau fully wash ada proses fermentasi air dan jadi direndam selama 2 hari atau ada yang sehari, ada yang 2 hari, biar memudahkan untuk mencuci, membersihkan lendirnya, kan ini berlendir Pak. Iya. Berlendir untuk mencuci, untuk mencuci lendirnya. Saya ngurus kopi. Bangga. Bangga. Ada lagu ngalir itu. Apa ya sok kandal kencaruhnya. Ya. Terus setelah ini luwak juga melalui proses ya. Nah, makan dulu. Ya, kotorannya diambil, dicuci. Diolah lagi. Ini setelah ini fermentasinya kemana nih? Atau pengolahan? Nah, kalau sekarang kan makin berkembang ya Pak, ada proses yang namanya fermentasi pakai bakteri atau ragi atau segala macam yang disebutnya sekarang eksperimental lah, masih coba-coba gitu ya.
Nah, kalau di sini kan standar sebetulnya standar proses pasca panen specialty itu ya itu cuma natural, honey, fully wash. Iya. 3 itu aja. Nah, itu ntar bisa dilihat setelah pengeringannya lah. Proses pengeringannya atau penjemuran. Kalau dari sini mah terus Biasanya langsung dijemur. oh langsung jemur. Mau lihat langsung jemuran? Ya, kita langsung ke jemuran. Boleh. Tidak tertarik dengan memelihara luwak. Nah, itu masalah luwak tuh sebetulnya dari tahun 2000 berapa ya? Jadi ada luwak tangkar atau pelihara, ada luwak alam, luwak liar. Iya. Nah, sebetulnya kopi luwak yang bagus itu luwak alam karena secara tidak langsung si luwaknya itu kan udah makan, bukan dipaksa untuk makan kopi, tapi udah makan sari-sari buah-buah yang lain, terus kopi makan, jadi ada fermentasi dari buah-buah yang lain. Kebetulan enak ada mualim nih. Penjemuran ya. Ya, boleh. Adit. Jadi tetela Kang ya. Ulah nanti ulah boga rasa babarieun kopi teh hese ya. Iya. Ninjung lagi Ninjung hese. Omong ngolahna. Ternyata ngolahnya itu tidak segampang. Ini enggak Adit di jemurnya semacam gini atau cara di tempat terbuka ya? Jadi ada beberapa kali lah Pak. Kalau misal biasanya kalau yang pertama itu kita opening penjemuran lah istilahnya. Opening penjemuran itu untuk menurunkan kadar airnya dulu biar tidak terjadi jamur bakteri atau apa segala macam. Biasanya di luar dulu. Oh, di luar dulu ya. Di luar selama 3 atau 4 hari. Nah, ini yang proses natural baru 2 hari. Ini baru 2 hari. Jadi masih perlu dijemur lagi. Ya, masih perlu ya? di luar, masih perlu di luar. Sampai kadar airnya kurang. Ya. Nah, untuk selanjutnya dimasukin ke greenhouse ke dalam. Itu bisa dilihat. Ini namanya greenhouse. Ya. Nah, ini yang proses honey. Jadi lengket kayak madu lah. Madu. Ya, kayak madu lengket. Pantas saja namanya honey itu seperti madu ya. Ya, istilahnya honey mungkin karena punya lendir lah. Kopi itu ada lendir. Dari sini kemana Adit? Setelah mungkin di greenhouse terus. Nah, jadi setiap proses pasca panen pun waktu pengeringannya itu berbeda-beda, Pak. Gitu ya. Jadi biasanya kalau natural itu minimal 1 bulan baru kering. 1 bulan. Kalau natural. Nah, kalau honey itu 14 hari udah bisa digiling, udah kering. Nah, kalau fully wash lebih cepat lagi, bisa seminggu juga udah bisa beres. Gitu. Jadi kalau gitu proses dari mulai seperti ini sampai menjadi kopi yang siap diminum lama juga ya? Lumayan, cukup lumayan lama. Prosesnya cukup lumayan lama. Nah, bagi penjual mah sudah disediakan proses dari awal mengikuti. Ya gitu. Ya, pandemi ganti orang mah yang terus payu lah. Dengan berjuang berarti itu. Ini mah perjuangan lah, perjuangan untuk pengorbanan deh iya. Jadi kadang-kadang kita kalau bikin sesuatu tuh lihat prosesnya juga udah apa? Lila rese. Mending tinggal nginum. Jadi ini jelas harus penuh dengan kesabaran. Ya. Mungkin kalau udah beres ini proses drying lah, pengeringan di greenhouse itu. Nah, mungkin kalau misal udah kadar airnya di bawah 20% itu masuknya proses pengeringan finishing. Nah, bisa dilihat di terpal. Bedanya di terpal. Kalau udah finishing dimasukin pakai alasnya cuma terpal aja. Biasanya harus langsung kena matahari karena ini cuacanya kurang bagus. Nah, ini udah kering. Udah kadar air di bawah 20% itu masuk finishing. Itu nasi kering wah emang. Nah, kering ini ke sana. Ya, kalau habis kering ini masuk bisa dilihat. Proses sana ya. Ini. Kalau ini mah baru opening. Nah, yang satunya. Kalau ini beda warna kan. Ini fully wash yang tadi dicuci, jadi bersih. Tadi fully wash ya, yang tadi di proses pasca panen wash. Jadi bersih, kelihatannya putih.
tanpa lendir. Kalau nih yang Ya. paling buat itu Honey, ya. ya. Tapi Adit kan rata-rata kopi itu hitam. Hitam. Ini jadinya nanti kan jadi kopinya. Boleh dilihat dulu Pak. Nah, Sini. dan juga ini kopi rata-rata hitam kan. Berarti ada campuran lagi dong. Pakai campuran lagi. Nah, kalau ini proses yang tadi eksperimental itu, ini pakai bakteri, jadi prosesnya anaerob atau tanpa udara, tanpa bantuan oksigen, jadi dia terfermentasi sendiri. Wow. Ya, jadi itu sebetulnya fungsinya air ini tuh untuk menghalangi oksigen masuk, tapi bisa mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Tambah liur yang usaha kopi. Ini proses-proses baru sih Pak, baru berkembang di 2020-an lah. Iya kan, kalau yang manual kan nggak seperti ini kan. Iya. Tumbuk langsung Beres lah. diminum. Yeah. Soalnya kalau saya teknologi. Nah, kalau tadi dari proses pengeringan itu biasanya kalau udah kering itu ada proses resting atau diistirahatkan dulu. Nah, ini yang udah kering tapi masih dalam proses resting. Nah, heula di depo. Heula. Istirahat heula. Ada istirahatnya. Iya. Istirahatnya kopi. Iya. Biasanya Berapa lama nih? 2 hari juga cukup, cuman standar saya di sini seminggu. Seminggu. Sampai 10 hari standar di sini. Kecuali kalau Ya. dibeberkan oleh pembeli. Nah, kalau itu beda lagi, sehari juga bisa langsung digiling. Nah, setelah proses resting ini udah selesai, kita masuk ke mesin pengupas kulit gabah. Iya. Nah, di proses ini untuk mengupas kulit gabah, yang tadi kan pulper itu mengupas kulit ceri, sekarang mengupas kulit gabah. Jadi sebetulnya kopi itu dilapisi beberapa banyak kulit lah. Mungkin yang pertama itu kulit ceri, yang kedua lendir atau mucilek yang tadi disebut honey, terus kulit gabah, terus terakhir ada kulit ari, baru biji kopi. Ada 5 lapisan. Gitu. Nah, setelah resting ini masuk ke sini, ntar keluarnya jadi kalau istilah Sunda berasan, green bean. Ya, kalau mau dilihat. Yang terbuangnya juga ada. Ya. Tapi masih bisa digunakan nggak yang? Kalau ini untuk kalau model ini kalau beras mahutnya gitu. Ya, itu skam. Kalau kopi skamnya kulit gabahnya itu masih bisa dijual. Buat pakan sapi biasanya berlaku juga. Sebetulnya kalau di kopi itu nggak ada yang kebuang, kulit cerinya pun bisa dipakai pupuk, pengganti pupuk kandang, karena kan sama panas. Jangankan buahnya, daunnya itu bisa Ya. daunnya daun kopi. Bisa dimanfaatkan jadi kopi. Ada itu. Jadi kopi daun kopi itu. Kopi daun kopi. Nah, setelah dihaler mungkin masuk ke dalam tahap sortasi atau pemilihan sortir atau pemilihan biji yang masih layak, biji yang tidak layak dan biji yang siap jual. Jadi ada pemilihan dulu, disortasi dulu, ada di pack, ada yang hitam atau yang pecah-pecah itu dipisah di sini. Kalau yang kena sortir nanti dikemanain? Nah, itu masih bisa dijual tapi dengan grade yang turun, itu masuknya reject. Masih bisa dijual. Tidak dengan harga standar. Ya, tuh. Di sini terus. Nah, kalau misal udah beres, udah disortir, ini di packing, ini untuk udah siap kirim. Ini green bean yang siap kirim. Berasnya lah. Ini segini itu berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Ya. Wah, nggak pilih badannya apa? Saya ganong ke Sumedang kok. Itu juga sih 10 kilo. Isin. Ini pemasarannya kemana aja, Dit? Kalau kebanyakan sih lokal ya, Jakarta, Bogor, masih lokal lah. Keluar juga kebetulan ada kayak Jepang,
Ada yang emang pesan juga awalnya. Nah kalau misalnya udah green gini biasanya harus kedap udara. Ya, jadi aromanya juga bisa dibedakan, tercium beda. Kalau udah beras lah. Siap dipasarkan. Siap dipasarkan. Nah, tadi kata Bapak kalau misal kopi itu biasanya hitam, nah setelah ini biasanya disangrai. Oh, iya, jadi hitam disangrai. Ya, disangrai. Itu mungkin itu karena disangrai. Disangrai, jadi iya. hitam itu karena disangrai. Karena tuntung. Gitu. Ini dari sini udah finish sampai sini ya? Ya kalau di sini prosesnya udah sampai green bean sini. Ya, terima kasih Adit. Aduh, kita ikut gembira juga lihat seusia gini sudah bisa membuka usaha dalam perkopian yang mudah-mudahan Alhamdulillah. bermanfaat juga buat Adit. Ya. Amin, Mungkin amin. kalau nanti udah punya keluarga itu, udah punya keluarga belum? Belum. Oh, belum. Jadi mungkin untuk keluarga ya. Selamat Adit ya. Kita dari penyiar pensiun Sumedang. Ya. Tentu saya ikut gembira dengan kesuksesan Adit di Makasih. Pangalengan Ayo ini. dah, buat sukses. Amin. Salam dulu dong. Ya, sami-sami Pak. Sip, Adit Pangalengan.